Itu kita nanam tanaman, artinya kita nanam sumber daya, dan sumber daya nggak kena inflasi. Mereka bertumbuh, besok malah jadi banyak. Jadi kita merasa aman itu bukan saat kita bisa membeli segalanya, tapi saat kita punya segalanya tanpa perlu menggunakan jalur finansial. Jadi kita upayakan bagaimana swasembada itu juga inputnya mandiri. Kita keluar Indonesia swasembada pangan, tapi input pupuknya masih impor. Nah, kita belajar dari situ bagaimana untuk swasembada itu dengan kalau kita sudah aware terhadap lingkungan, semua bisa dipetakan sebagai sumber daya. Makanya banyak sebenarnya sumber daya di sekitar kita dianggapnya sampah, sesuatu yang nggak berguna. Jadi kalau kita tarik lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia kok. Semua pasti bermanfaat. Dan ketika kita sudah suudzon bahwa ini sampah, maka kita ngejas bahwa ini ciptaan Allah yang ada gunanya. Dan Allah tidak menciptakan sampah. Dan sampah itu ciptaan spesies manusia. Berawal dari situ bagaimana kita bisa husnudzon, berbaik sangka pada Allah bahwa segala yang sudah diciptakan Allah pasti bermanfaat. Maka kita tinggal memetakan. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir kemudian bisa menggali, memetakan untuk jadi sumber daya. Nah, ketika kita sudah bisa aware, semua bisa dipetakan sebagai sumber daya, maka kita berusaha berikhtiar di rumah ini, di ekosistem ini, sampah juga selesai di rumah, Mas. Jadi kami tidak ikut kolektif untuk dibuang ke TPA, karena bagi kami, sampah itu adalah masalah. Ketika masalah kecil ini dikumpulkan di TPA, menjadi masalah besar. Itu otomatis kita hutang kepada alam. Makanya kita berusaha menggunakan ini untuk mengolahnya supaya selesai. Termasuk residu. Kalau residu plastik, kain, PMS dan sebagainya, kita nggak bisa mengolahnya sendiri. Paling tidak punya teman yang bisa diajak sharing, diajak kerjasama, bagaimana bisa mengolahnya. Alhamdulillah saya dapat teman namanya Mas Yuris. Dia bisa mengolah residu jadi bahan-bahan pengganti bahan bangunan. Dibikin meja, dibikin kursi, dibikin paving, batako, atap, pagar, bahkan sekarang mau bikin kapal dari sampah. Pada akhirnya ekosistem ini semakin enjoy karena wujud kesia-siaan itu bisa terselesaikan. Ketika kita sadar bahwa sampah ini adalah tanggung jawabku, sebenarnya itu menyelesaikan tanggung jawab. Tapi ketika kita hanya membuang, kita hanya malah nambah-nambah masalah, jadi masalah besar, itu kita dapat andil di dalamnya. Itu otomatis kita hutang kepada alam. Saat kita punya sumber daya, dari kita punya berkebun, kita menjadi tidak merasa miskin. Kenapa? Karena orang merasa pengen dianggap kaya saat mereka bisa flexing. Saat mereka foya-foya mungkin dalam hal konsumsi, juga dalam hal berbagi. Tapi kami merasa tidak miskin saat